Perkenalkan, namaku Dani. Aku seorang mahasiswa pecinta alam dari Universitas Indonesia. Walaupun aku anggota mahasiswa pecinta alam, tapi aku suka solo hiking karena aku menyukai tantangan. Walaupun di kalangan para pendaki rasanya berat, tapi bagiku solo hiking adalah kebanggaan karena kita mampu bertahan di alam bebas sendirian. Walaupun orang tuaku tidak mengizinkanku untuk solo hiking, tapi aku tetap ngeyel untuk pergi diam-diam tanpa sepengetahuan orang tua ataupun teman-temanku. Minggu ini rencananya aku akan berangkat ke Bondowoso, Jawa Timur. Aku akan menaklukkan gunung yang terkenal angker, yaitu Gunung Raung. Aku berangkat melalui Bandara Soekarno-Hatta, terbang menuju Bandara Juanda, Surabaya, dan menaiki travel tujuan Bondowoso. Aku sampai di desa Sumberweringin dini hari, di bawah kaki Gunung Raung tepatnya, tanggal 21 Juni 2022. Aku beristirahat sebentar untuk sekedar mempersiapkan mental dan keberanian untuk mendaki ke puncak Gunung Raung seorang diri. Tepat pukul 5 pagi, aku langsung mendaftar ke loket membayar biaya administrasi dan mengisi daftar hadir. Petugas loket pun menyapaku dan menanyakan anggota yang lainnya. Aku jawab bahwa aku seorang diri, dan petugas loket menyarankan untuk menunggu pendaki lain, karena mendaki ke Gunung Raung seorang diri sangatlah berbahaya. Tapi aku tetap bersikukuh untuk mendaki seorang diri, dan akhirnya petugas loket mengizinkanku. Tepat pukul 6 pagi, aku berangkat melalui jalur via Sumberweringin, dan tujuanku ke Puncak Sejati. Aku melewati perkebunan kopi dan hutan pinus. Suasana pagi sangat sepi sekali. Tak satu pun aku melihat lalu lalang orang. Dan tiba-tiba, kawanan babi hutan menyerudukku, hingga aku terpental. Untungnya, aku baik-baik saja. Aku melanjutkan perjalanan. Tak terasa 1 jam kemudian, aku sampai di pos pertama. Aku beristirahat sebentar dan sarapan pagi. Embun pagi yang pekat menyelimuti pos 1 dan menemani makanku. Tiba-tiba ada kawanan anjing liar yang mendekat kepadaku. Ia menggonggong dan meraung di dekatku. Terasa ini suatu pertanda. Entah itu pertanda apa, aku juga tidak tahu. Yang penting aku tetap berpikir positif. Anjing itu terus menggonggong dan meraung di dekatku. Sepertinya anjing itu lapar. Ku beri sosis dan secangkir susu. Anjing itu pun melahapnya dengan cepat. Kemudian tak beberapa lama, ada pendaki yang datang dan menghampiriku. Aku diajaknya untuk bergabung ke kelompoknya. Tapi aku menolak, karena aku ingin benar-benar mendaki seorang diri. Kemudian pendaki itu memberikan nasihat kepadaku supaya berhati-hati, karena di Gunung Raung ini terdapat sosok genderuwo raksasa yang sering menghampiri para pendaki yang sedang tidur malam. Aku tertawa, karena menurutku itu hanya cerita fiktif. Toh aku pernah mendaki ke Semeru seorang diri, tapi tidak ada apa-apa. Yang kutemui hanya jangkrik dan burung hantu. Setelah setengah jam aku beristirahat, aku lanjut mendaki. Hujan turun begitu cepat dan lama-lama semakin deras. Hujan deras pun tidak menyurutkan tekadku. Aku tetap bersemangat menggapai mimpiku untuk menaklukkan puncak sejati di Gunung Raung. Tak terasa senja pun tiba. Aku masih berada di tengah-tengah perjalanan. Aku mencari tempat yang sepi untuk membuat tenda. Aku mencoba keluar jalur pendakian. Dan tak terasa aku sudah terlalu jauh keluar jalur. Aku menemukan pohon rindang dan membuat tenda di sana. Kegiatanku sore hari kusibukkan dengan memasak makanan untuk makan malam. Tak terasa malam hari begitu cepat, tapi aku ingin menikmati indahnya malam di alam bebas. Kurasa malam ini baik-baik saja. Aku tidak merasakan hal-hal aneh yang terjadi. Dan tak terasa hari semakin malam. Tepat pukul 12 malam, aku memutuskan untuk beristirahat untuk melanjutkan perjalanan besok hari. Dan tiba-tiba tendaku berguncang hebat, seperti ada orang yang menggoyang-goyangkan tendaku. Aku kaget dan terbangun dari tidurku. Aku segera keluar, tapi anehnya tenda tidak bisa terbuka. Aku bingung. Aku mencoba mengambil HP dan meminta pertolongan. Tiba-tiba HP-ku mati, entah kenapa. Dan goncangan itu pun semakin keras, hingga aku mual. Kemudian aku ambil senter di dalam tasku.
kurobak tenda. Betapa kagetnya aku. Aku melihat kaki raksasa yang berbulu. Aku coba untuk memegang kaki itu, dan tiba-tiba aku terpental dan pingsan. Dan keesokan harinya, aku terbangun, dan anehnya tendaku sudah robek semua. Aku ingat kejadian malam itu, dan benar apa yang dikatakan pendaki yang kutemui di pagi hari. Sesosok genderuwo raksasa yang sering mengganggu di kala malam hari. Malam itu genderuwo datang menyerangku. Tendaku sudah robek, tidak bisa digunakan. Terpaksa aku tinggalkan. Kemudian aku melanjutkan perjalanan dan melupakan kejadian semalam. Punggungku terasa sakit dan kepalaku pusing. Sungguh, Gunung Raung ini sangat menyeramkan. Walaupun sesosok genderuwo itu sudah menyerangku, aku tetap berkisikukuh untuk melanjutkan perjalanan ini, dan aku berniat untuk membalas dendam kepada genderuwo itu jika bertemu lagi. Tak terasa malam hari pun tiba. Aku pun belum sampai ke puncak. Ini benar-benar aneh. Padahal seharian aku berjalan. Aku memutuskan untuk membuat bivak dan bermalam di hutan. Dan aku berharap genderuwo itu datang lagi. Aku sudah siap untuk melawannya. Namun sampai tengah malam aku tidak melihatnya, dan aku berteriak keras mengejek genderuwo itu, karena takut menghadapiku lagi yang sudah siap untuk melawannya. Aku serasa bangga dengan diriku, dan menantang genderuwo itu untuk hadir melawanku. Dari jauh aku mendengar suara jejak kaki. Lama-lama suara jejak kaki itu semakin besar, sampai aku merasakan gempa. Dan tiba-tiba di hadapanku sudah terlihat sosok genderuwo yang mengganggu semalam. Aku menatap ke arah wajahnya yang seram. Kulempar batu ke arah wajahnya. Dan aku berteriak di hadapannya, menantang genderuwo itu untuk berkelahi denganku. Tiba-tiba aku melayang dan tepat berada di depan wajahnya. Matanya yang merah sebesar ban truk melototiku. Semakin lama aku merasakan lemas di tubuhku, hingga aku tak sadarkan diri. Ini kedua kalinya aku dibuat pingsan oleh genderuwo itu. Keesokan harinya, aku terbangun, dan aku berada di tempat asing yang penuh dengan derimbunan semak belukar. Badanku gatal-gatal akibat nyamuk yang menyerangku. Akhirnya, aku mengambil keputusan untuk mencari pertolongan. Aku tak tahu arah dan jalan pulang. Hanya ada pakaian saja yang melekat di tubuhku. Walau stok makanan sudah habis, aku masih bisa memanfaatkan tumbuh-tumbuhan di sekitar, karena aku paham cara bertahan hidup di hutan yang baik dan benar. Hari ini kuputuskan untuk membuat sesuatu, agar orang tahu bahwa aku tersesat di hutan. Semua ilmu yang kupunya, serta pengalaman yang ada, kuterapkan di hutan Gunung Raung. Sembari aku mengumpulkan ranting pohon untuk kubakar, serta membuat tenda di atas pohon, supaya orang bisa mengetahui keberadaanku. Setelah semua selesai, aku mulai membakar ranting-ranting pohon itu sampai asapnya mengepul tinggi. 20 menit aku menunggu, tapi belum ada seseorang pun yang datang. Aku sudah mulai kebingungan dan mentalku semakin down. Aku hanya duduk merenung sembari menatap langit dan berdoa kepada Sang Ilahi untuk memberikan jalan keluar bagiku. Tak lama kemudian api itu semakin membesar, membuat aku kebingungan untuk memadamkan. Semakin lama semakin cepat api itu merembet ke pepohonan lainnya. Wah, celaka ini, bisa dipidana aku nanti. Waduh, celaka. Nasibku kini seperti jatuh tertimpa tangga. Dan tak lama kemudian, aku mendengar suara sirine dari kejauhan dan mendengar suara helikopter yang sedang terbang di atas kepalaku. Aku melambaikan tangan dan helikopter itu datang menyelamatkanku. Akhirnya aku bisa selamat. Namun saat aku di puskesmas, aku diinterogasi petugas soal kebakaran hutan. Untungnya ada Pak Tohari selaku petugas loket Gunung Raung yang menjadi saksi bahwa aku korban orang hilang.